Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang absen hari ini? Alhamdulillah, hari ini semuanya lengkap ya mengikuti Zoom meeting kita. Anak-anak yang ibu sayangi, tidak pernah lelah dan lupa mengingatkan agar kalian semua harus menjaga stamina tubuh untuk menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menghindari keramaian, karena kita harus menjaga jarak untuk memutus tali rantai COVID-19. Anak-anak yang ibu sayangi, untuk menyemangatkan kita hari ini, mari kita tepuk sehat terlebih dahulu ya. Kalian ikuti ibu ya. Saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye, saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye, saya sadar saya hidup. Saya sadar saya sehat. Saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye. Nah, sekarang kalian udah semangat kan? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Membaca doa mulai. Doa selesai. Anak-anak yang ibu banggakan, apa kalian masih ingat tentang sistem peredaran darah pada manusia? Ayo, siapa saja yang ingat? Apa saja organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah? Apakah kalian ada yang ingat? Coba diingat terlebih dahulu. Ya, benar. Jantung. Jantung adalah salah satu sistem organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Kenapa? Karena jantunglah yang memompa darah kita ke seluruh tubuh. Kemudian, apalagi selain jantung? Ya, pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Di mana pembuluh darah ini ada 3 macam. Yang pertama, apa? Masih ingat? Pembuluh arteri. Yang kedua, pembuluh kapiler. Yang terakhir, apa anak-anak? Ya, benar. Pembuluh vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh kapiler. Sedangkan pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah yang paling kecil yang menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang terakhir adalah pembuluh vena. Apa yang disebut dengan pembuluh vena? Yaitu yang mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung kita anak-anak. Itulah 3 komponen pembuluh darah yang harus kita ketahui. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja fungsi dari pembuluh darah? Pembuluh darah apa fungsinya? Iya, pembuluh darah itu membantu kita dalam sistem peredaran darah. Di mana fungsi dari sistem peredaran darah yaitu sebagai pengangkut darah yang penting ke seluruh tubuh kita. Apakah kalian tahu apa saja fungsinya dengan rinciannya? Yang pertama, yaitu mengangkut sari-sari makanan yang ada di usus kita menuju ke bagian tubuh manusia. Kemudian sebagai penyalur oksigen untuk tubuh kita, sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Kemudian apa lagi? Yaitu sebagai pengangkut hormon dalam tubuh kita. Kemudian apa? Yang mengatur stabilitas suhu tubuh kita. Kemudian pengangkut sisa hasil metabolisme sel ke ginjal kita. Dan yang penting, yang terakhir yaitu apa? Membunuh semua kuman yang terlanjur masuk dalam tubuh kita. Itulah sistem peredaran darah pada manusia anak-anak. Kemudian, jika sistem peredaran darah kita terganggu, penyakit apa saja yang akan disebabkan? Apa saja? Macam-macam penyakitnya. Yang pertama, hipertensi. Di mana jantung harus memompa lebih keras darah kita agar darah kita tetap mengalir. Jadi jantung ini harus lebih bekerja keras dari jasanya. Kemudian apa? Kemudian varises, di mana yang seharusnya darah mengalir ke jantung ini malah kembali pada kaki. Yang ketiga yaitu penyakit jantung. Apa saja penyakit jantung? Serangan jantung, gagal jantung, kemudian apa? Jantung koroner. Dan ada penyempitan pada pembuluh darah, pembekuan pada pembuluh darah, dan dinding aorta pada tubuh kita. Demikianlah yang ibu ketahui tentang sistem peredaran darah yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, apakah kalian ingat tentang pantun? Apa saja ciri-ciri pantun itu anak-anak? Ada 4 ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris dalam tiap satu baitnya. Yang kedua, pantun itu satu bait harus terdiri dari 8 sampai 10 suku kata. Yang ketiga, pantun itu bersajak AB, di mana akhirannya harus sama. Dan yang terakhir, pantun terdiri dari isi dan sampiran. Kalian tentunya tahu apa saja macam-macam dari pantun. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun untuk anak-anak. Sekarang ibu kasih satu contoh tentang pantun untuk menjaga kesehatan, di mana kita harus menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Coba simak ya, agar kalian lebih paham tentang pantun. Paling enak makan ikan teri. Ikan teri belinya di Pangandaran. Virus COVID-19 harus kita hindari dengan cara rajin cuci tangan. Itulah ciri-ciri pantun yang harus kalian ketahui beserta contohnya. Sekarang tugas kalian buatlah pantun, kemudian kalian kirim dalam bentuk file di grup WA kelas kita ya. Ibu tunggu dan ibu beri waktu 1 hari untuk durasi pembuatan tugasnya. Dan kalian harus meringkas apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Anak-anak yang ibu banggakan, kalian harus selalu dan tetap menjaga stamina tubuh kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa belajar kembali di sekolah, langsung bertatap muka dan belajar bersama. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah bersama di bilangan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang absen hari ini? Alhamdulillah, hari ini semuanya lengkap ya mengikuti Zoom meeting kita. Anak-anak yang ibu sayangi, tidak pernah lelah dan lupa mengingatkan agar kalian semua harus menjaga stamina tubuh untuk menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menghindari keramaian, karena kita harus menjaga jarak untuk memutus tali rantai COVID-19. Anak-anak yang ibu sayangi, untuk menyemangatkan kita hari ini, mari kita tepuk sehat terlebih dahulu ya. Kalian ikuti ibu ya. Saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye, saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye, saya sadar saya hidup. Saya sadar saya sehat. Saya sadar saya hidup sehat bersemangat. Oh ye. Nah, sekarang kalian udah semangat kan? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Membaca doa mulai. Doa selesai. Anak-anak yang ibu banggakan, apa kalian masih ingat tentang sistem peredaran darah pada manusia? Ayo, siapa saja yang ingat? Apa saja organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah? Apakah kalian ada yang ingat? Coba ingat terlebih dahulu. Ya, benar. Jantung. Jantung adalah salah satu sistem organ pada tubuh manusia yang berperan
dalam sistem peredaran darah. Kenapa? Karena jantunglah yang memompa darah kita ke seluruh tubuh. Kemudian apalagi selain jantung? Ya, pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Di mana pembuluh darah ini ada 3 macam. Yang pertama, apa? Masih ingat? Pembuluh arteri. Yang kedua, pembuluh kapiler. Yang terakhir, apa Nana? Ya, benar, pembuluh vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh kapiler. Sedangkan pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah yang paling kecil yang menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang terakhir adalah pembuluh vena. Apa yang disebut dengan pembuluh vena? Yaitu yang mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung kita anak-anak. Itulah 3 komponen pembuluh darah yang harus kita ketahui. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja fungsi dari pembuluh darah? Pembuluh darah apa fungsinya? Iya, pembuluh darah itu membantu kita dalam sistem peredaran darah. Di mana fungsi dari sistem peredaran darah yaitu sebagai pengangkut darah yang penting ke seluruh tubuh kita. Apakah kalian tahu apa saja fungsinya dengan rinciannya? Yang pertama, yaitu mengangkut sari-sari makanan yang ada di usus kita menuju ke bagian tubuh manusia. Kemudian sebagai penyalur oksigen untuk tubuh kita, sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Kemudian apa lagi? Yaitu sebagai pengangkut hormon dalam tubuh kita. Kemudian apa? Yang mengatur stabilitas suhu tubuh kita. Kemudian pengangkut sisa hasil metabolisme sel ke ginjal kita. Dan yang penting, yang terakhir yaitu apa? Membunuh semua kuman yang terlanjur masuk dalam tubuh kita. Itulah sistem peredaran darah pada manusia anak-anak. Kemudian, jika sistem peredaran darah kita terganggu, penyakit apa saja yang akan disebabkan? Apa saja? Macam-macam penyakitnya. Yang pertama, hipertensi. Di mana jantung harus memompa lebih keras darah kita agar darah kita tetap mengalir. Jadi jantung ini harus lebih bekerja keras dari biasanya. Kemudian apa? Kemudian varises, di mana yang seharusnya darah mengalir ke jantung ini malah kembali pada kaki. Yang ketiga yaitu penyakit jantung. Apa saja penyakit jantung? Serangan jantung, gagal jantung, kemudian apa? Jantung koroner. Dan ada penyempitan pada pembuluh darah, pembekuan pada pembuluh darah, dan dinding aorta pada tubuh kita. Demikianlah yang Ibu ketahui tentang sistem peredaran darah yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, apakah kalian ingat tentang pantun? Apa saja ciri-ciri pantun itu, anak-anak? Ada 4 ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris dalam tiap satu baitnya. Yang kedua, pantun itu satu bait harus terdiri dari 8 sampai 10 suku kata. Yang ketiga, pantun itu bersajak ABAB, di mana akhirannya harus sama. Dan yang terakhir, pantun terdiri dari isi dan sampiran. Kalian tentunya tahu apa saja macam-macam dari pantun. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun untuk anak-anak. Sekarang Ibu kasih satu contoh tentang pantun untuk menjaga kesehatan, di mana kita harus menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Coba simak ya, agar kalian lebih paham tentang pantun. Paling enak makan ikan teri. Ikan teri belinya di Pangandaran. Virus COVID-19 harus kita hindari dengan cara rajin cuci tangan. Itulah ciri-ciri pantun yang harus kalian ketahui beserta contohnya. Sekarang tugas kalian buatlah pantun, kemudian kalian kirim dalam bentuk file di grup WA kelas kita ya. Ibu tunggu dan Ibu beri waktu 1 hari untuk durasi pembuatan tugasnya. Dan kalian harus meringkas apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Anak-anak yang Ibu banggakan, kalian harus selalu dan tetap menjaga stamina tubuh kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa belajar kembali di sekolah, langsung bertatap muka dan belajar bersama. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah bersama bimbingan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.